Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi sunnah Dr. Abi Huda qala Sayyidina Imam al-Arif billah Ibn Athaillah Sakandari rahimallahu ta'ala wa amadana bimadadil wafir fid darain. Sayyidina al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau berkata, jawarihuka ghanamuk wa anta ar-ra'i wallahu huwal malik fa in ra'aitaha fil mar'al khasib hatta ardaital malik istawjabta ridha wa in ra'aitaha fil mar'a al-wakhim hatta a'jafa aktsaruha thumma ja'a badhib fa akhadha ba'daha istawjabta al-uqubah minal malik fa in sya'a intaqama minka wa in sya'a afa anka. Ini luar biasa. Sayyidina Imam Ibn Athaillah beliau menjelaskan kepada kita bagaimana kita itu diperintah untuk menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, termasuk anggota badan ini yang ada bersama kita. Kata beliau, jawarihuk, anggota tubuhmu itu ghanamuk, ibarat kambing-kambing yang kamu miliki. Ya, ibarat kambing-kambing. Wa anta ra'i, jadi anggota tubuh ini ibarat kambing. Anta, kamu itu statusnya ra'i, penggembalanya saja. Wallahu huwal malik, Allah Ta'ala itu pemilik kambing-kambing yang kamu gembala, yang kamu rawat tadi. Maka ya tergantung, kalau kamu gembala kambing-kambing yang dititipkan kepada kamu itu fil mar'a al khasib, di tempat gembala yang penuh dengan manfaat, penuh dengan rumput yang lebat, yang sehat, yang bagus. Hatta ardaital malik, sehingga kamu membuat pemiliknya itu ridho apa enggak kira-kira? Pemilik kambing itu senang enggak kira-kira? Kambingnya digembala, dirawat di tempat yang bagus. Senang. Istaujabta ridho. Maka kamu adalah orang yang berhak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lah kok kamu ini dititipi kambing, kambingnya kamu gembala di tanah yang gersang. Loh, ini ada kambing, kamu dititipi kambing 10 misalnya. Loh, kamu bawa ke tanah yang tidak ada rumputnya, gersang sekali, sampai kurus kambing-kambing tadi yang dimakan di plastik tadi itu. Plastik-plastik dimakan kurus, nggak sehat, buger kayak yang seperti awal. Sampai saking kurusnya itu serigala dengan mudahnya menyergap daripada kambing-kambing tersebut. Maka kalau seperti itu, kamu adalah orang yang berhak mendapatkan hukuman daripada pemilik domba-domba atau kambing-kambing yang dititipkan ke kamu tadi itu. Nah, kita tuh juga seperti itu. Kita ini dititipi sama Allah Ta'ala anggota badan. Ini titipan loh ini. Hakikatnya bukan milik kita. Memang kita diberi amanah oleh Allah. Namun ini titipan. Apa buktinya titipan? Jasad ini ya, jisim. Ini kan jisim ini. Jasad ini titipan. Apa buktinya? Nanti suatu ketika sama Allah diambil. Yang mudah-mudahan kita sehat walafiat ya. Tergantung, tapi sehat walafiat apa tidak ini tergantung juga. Kita bawa kemana ini anggota badan? Buktinya ada itu orang yang tangannya utuh, cuman nggak berfungsi. Naudzubillah, lumpuh, naudzubillah. Ada orang yang bola matanya ada, tapi tidak dapat melihat. Mulut ada, tapi nggak bisa berbicara. Telinga ada tapi tidak bisa. Itu titipan gitu loh. Titipan itu kan kalau kamu nitip, ya kapanpun kamu minta kan boleh, kamu yang punya kan gitu ya. Ini semua titipan Allah. Kapanpun Allah mau, tetap diambil. Dengan sebab atau tanpa sebab. Bisa fungsinya yang diambil, atau naudzubillah bentuknya pun diambil. Nah ini, karena ini titipan, maka tergantung. Kalau kita dikasih mata sama Allah, kita pakai melihat yang Allah ridhoi. Melihat orang tua dengan pandangan rahmat, dan itu ibadah loh. Jangan salah paham. Melihat ini, melihat saja ya. Melihat orang tua dengan pandangan kasih sayang, itu ibadah. Dikatakan diantara pandangan yang berupa ibadah itu, melihat Ka'bah, ya melihat Al-Quran, melihat orang tua dengan pandangan rahmat, bukan dipendeli ya. Dilihat dengan pandangan rahmat, dan dikatakan melihat lautan jika dengan dasar bertafakur.
Nah, kalau dipakai untuk itu, dibuat ngaji, dibuat melihat temannya dengan pandangan kasih sayang misalnya, dibuat hal-hal yang baik, Allah Ta'ala ridho. Oh, ini berarti ibarat orang dititipi kambing, digembala di tempat yang bagus, dikasih mulut ya kayak gitu, omongannya gak keluar dari lisan kecuali yang membuat Allah ridho, telinga gak masuk kecuali yang membuat Allah ridho, gerakan, langkah kaki, segalanya itu apa yang sekiranya pemilik daripada semua ini itu ridho, yaitu Allah Subhanahu. Hadir di majelis taklim misalnya, wah ini Allah Ta'ala sangat senang sekali, soalnya nih ya langkahnya dipakai, uangnya yang Allah titipkan dipakai buat beli bensin misalnya, matanya dipakai buat nyetir ke sini, tangannya, kakinya, segalanya dipakai buat hadir di majelis misalnya, dipakai buat berkunjung kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu ini ibarat orang menggembala kambing di tempat yang penuh dengan rumput yang segar dan sehat. Maka ini pasti akan membuat Allah Ta'ala ridho. Sehingga kita insya Allah tahu ya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, itu wali kutub di zaman itu. Beliau meninggal beberapa tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu. Beliau sudah wafat. Beliau itu sampai tua nggak pakai kacamata, sudah sepuh ini, ngaji itu lancar. Ketika ditanya, lo apa rahasianya? Kata beliau, ana tidak pernah bermaksiat kepada Allah pakai anggota badan ana ini. Jadi betul-betul dijaga, dan itu memang hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazka, jagalah aturannya Allah. Lah kalau kamu jaga aturannya Allah dengan anggota tubuhmu, yahfazka, Allah, Gusti Allah yang bakal menjaga kamu. Gak usah khawatir, kamu akan dijaga sama Allah Subhanahu. Anggota badan apa ini? Kenapa sih kok anak-anak muda ini sekarang kok banyak yang mati muda misalnya? Dia nggak menjaga dirinya sendiri. Ya tidak menjaga daripada makanan minuman, tidak menjaga daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, khamar itu dioplos segala macam. Ini dicampur, itu diminum. Ini wassalam berangkat. Masih muda. Ya kenapa? Salahnya sendiri. Dia nggak bisa kok menjaga titipan yang Allah titipkan kepadanya. Lah kalau dia bagus dalam menerima titipan, Allah bakal jaga. Ini berarti pintar ini menjaga. Tak tambahi, panjangkan umurnya. Dia bisa dititipi. Lah ini dititipi tambah ngerusak. Ya wes, tak ambil lagi lah daripada berusak. Kan gitu ya. Nah kalau kamu menyebabkan pemilikmu itu murka, ya maka tergantung. Fa in syaa intaqama minka. Mungkin pemilik itu bakal marah kan gitu. Misal kambing tadi, ditinggal sebulan, kok tambah kurus. Dong saya titipkan ke kamu udah sekurus ini kok. Loh kok bukan tambah gemuk, minimal sama lah. Lah kok enggak tambah kurus? Sebagai pemilik berhak marah apa enggak? Kan berhak marah. Tapi pemilik itu bisa menuntut kamu, tapi bisa juga wa insya anka, bisa juga dia memaafkan kamu. Lah Allah Ta'ala juga seperti itu. Ini dalam catatan berarti kita nggak boleh memvonis, maksudnya ya. Kalau ada orang bermaksiat ya kita ajak tobat, kita nggak boleh vonis, kamu ini dilaknat sama Allah. Wallahu a'lam. Allah bisa saja memaafkan, tapi jangan dipakai buat kita seperti itu. Minum toa misalnya, tidak apa-apa wes, Allah bakal memaafkan nanti kok. Lo ya keliru. Siapa yang jamin kamu dimaafkan? Lo Nabi Adam makan buah khuldi dari surga aja langsung ke bumi kok, gara-gara satu saja itu memakan buah. Lo itu Nabi lo, apalagi kita sebagai manusia biasa, nggak ada jaminan nih ya, nggak ada jaminan. Imma sawabun fil jannah wa imma iqabuka finnar. Ya. Allah Ta'ala itu kalau kamu tidak pintar menjaga amanat, bisa memberi kamu hukuman di neraka. Tapi kalau kamu pintar menjaga, ya kamu akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in sarafta fima yardahu, jika kamu membawa anggota tubuhmu itu di dalam hal yang membuat Allah ridha, kunta sa'yan fi tariqil jannah. Ya berarti kamu itu secara sadar atau tidak, kamu itu sedang berjalan menuju surga, semakin mendekat. Ngaji ya sak langkah, misalnya nyari ilmu sak langkah, tarawih sak langkah, puasa terus
membuat Allah Ta'ala ridho dengan anggota tubuhmu, maka kamu tuh sedang berjalan menuju surga sebetulnya. Wa illa, tapi kalau kamu justru membuat anggota tubuhmu itu membuat apa yang Allah Ta'ala nggak ridho, kuntasa iyan fi thoriqin nar, maka kamu sadari atau tidak, kami itu sedang berjalan semakin dekat untuk nyemplung ke dalam neraka Allah waliyadzubillah min. Makanya Allah Ta'ala sambil menyatakan dalam firman-Nya, inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, telinga, penglihatan, hati kita, ini nanti sama Allah Ta'ala bakal dimintai pertanggungjawaban satu per satu. Ini kaki dibuat apa ini selama hidup? Itu per waktunya dihitung. Tangan, mata, pikiran, hati, dan lain sebagainya. Dan semua kelak tidak ada yang mampu berbicara kecuali yang hanya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan barokah bulan Ramadan, barokah daripada kita mencintai para aulia, para kaum solihin, yang mana mereka dicintai oleh Allah, kita mendapatkan barokah mereka sehingga kita mampu menjaga betul titipan anggota badan yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita diberikan kesehatan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.